Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakultas Hukum Uniska. Hari ini hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Hari ini sangat spesial sekali karena hari ini tepat ulang tahun Universitas Islam Kadiri yang ke-39. Jadi hari ini nanti ada acara untuk memperingati milad Universitas Islam Kadiri yang ke-39. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video ini. Di hari ini juga nanti ada acara untuk memperingati Milad Uniska yang ke-39 di Aula Universitas Islam Kadiri yang ada di gedung E lantai 2. Mau tahu keseruannya? Terus tonton video ini sampai selesai. Selamat siang Pak Dekan. Selamat siang. Pak Dekan, Pak Dr. Haji Zainal Arifin, SHMH. Jadi hari ini kita sedang merayakan hari ulang tahun atau milad Kampus Cinta Tanah Air Uniska Kediri yang ke-39. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak Zainal di momen usia 39 tahun Uniska Kediri ini untuk ke depan harapannya seperti apa? Jadi hari ini kita sudah berusia 39 tahun Pak Saiful. Ini usia yang matang.
usia yang di atasnya dewasa. Kalau periodisasi umur, kita sudah tidak lagi remaja, tidak lagi dewasa, tapi ini sudah matang. Dan institusi kita, Universitas Islam Kadiri, ini sudah pada tataran usia matang, sehingga semuanya harus tertata, semuanya harus profesional ya. Dan saya melihat selama saya memimpin di Fakultas Hukum ini, saya melihat ada kemajuan-kemajuan, titik-titik kemajuan, mulai dari sarana prasarana, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Saya akan cerita di Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum itu sekarang sudah memiliki lektor kepala ya 2, dan kita menuju 4 karena yang 2 kita sudah maju, bahkan 5 lektor kepala. Kemudian lektor kita sudah punya 8 dan lainnya asisten ahli. Jadi kita punya 24 dosen ya. Ada yang ber-NIDK, ada yang berpangkat asisten ahli, ada yang lektor, ada yang lektor kepala. Sehingga dari sisi pengajar ini di usia 39 kita matang ya. Nah, di usia sarana di usia 39 kita memiliki berbagai ruangan di Fakultas Hukum ini, mulai dari ruang untuk pengadilan semu ya kita punya, kemudian ruang BKBH ya Biro Konsultasi Hukum kita juga punya, ruang dosen kita punya, ruang kuliah yang ber-AC kita punya. Kemudian dari sisi kegiatan mahasiswa kita punya badan eksekutif mahasiswa dan punya ruangan, serta memiliki kepengurusan yang menurut saya ini mengalami kemajuan dibanding usia 29 tahun, 30 tahun, 31 ya. Ini kemajuan luar biasa. Misalnya di rekrutmen pengurus badan eksekutif mahasiswa kita sudah memiliki prosedur sistem yang tetap ya. Sistem operasional prosedur pemilihannya itu sudah tertata ya, ada ADART-nya ya, kemudian mekanisme pemilihan kita sudah meniru persis dengan model Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mulai dari kampanye dibatasi waktunya, kemudian rekrutmen pendaftaran calon, kemudian pendataan pemilih, itu sudah dipersiskan dengan Komisi Pemilihan Umum. Sehingga kekuatan mahasiswa di Fakultas Hukum ini saya kira dalam bidang organisasi lebih jauh dibandingkan ketika saya menjadi aktivis sebagai sekretaris senat fakultas pada waktu itu tahun 85-an. Sehingga ini luar biasa di bidang penataan organisasi mahasiswa. Di bidang penataan pengajar luar biasa, kita sudah punya learning management system. LMS ini kalau kita manfaatkan ini sudah terkonek dengan berbagai institusi ya. Jadi ini menurut saya di masa pandemi semuanya harus online, kita sudah nggak gagap teknologi, kita sudah siapkan itu. Bahkan ada beberapa teman-teman dari dosen itu menggunakan model pembelajaran yang ditawarkan di aplikasi seperti Edmodo, Teachmin yang dari India yang sudah 1 juta pengajar memakai itu, kita pakai. Kemudian ada yang pakai Google, ada yang pakai Zoom. Ini luar biasa lompatan teknologi bagi para pengajar. Kemudian saya lihat para pengajar di Uniska ini juga memiliki kemampuan menulis buku ajar. Saya lihat di perpustakaan itu ada beberapa dosen kita ya, Bu Dr. Nur Kasana, kemudian Bu Dr. Emi, kemudian saya melihat Pak calon Dr. Husaimah Al-Ansori ya, luar biasa ya. Ini dari sisi sumber daya seperti itu, luar biasa. Nah, saya melihat dari Fakultas Hukum ini kemudian kita kembangkan ke institusi Universitas Islam Kadiri.
Saya melihat ekonomi ini luar biasa. Ya, saya merambah ke Fakultas Ekonomi sekarang ya. Di sana itu yang dulu gedungnya, sarananya itu kurang, sekarang sudah tingkat 7 ya kalau kita lihat di situ. Kemudian dosen-dosennya, doktornya sudah mulai banyak. Kemudian dari sisi sarananya sudah komplit ya, mulai dari misalnya kalau saya ada di situ ada praktek-praktek kayak misalnya mahasiswa yang kemudian mereka tuh magang di kantor pajak ya misalnya kayak gitu ya. Kemudian ada kayak fasilitas-fasilitas untuk praktek para mahasiswa ini di ekonomi. Kemudian di FKIP juga begitu. Di FKIP itu saya melihat juga ada beberapa kemajuan yang luar biasa ya. Kemudian di teknik kita juga melihat itu, di peternakan juga, sehingga 39 ini usia yang menurut saya menuju masa tua yang mapan di Universitas Islam Kadiri itu ya. Jadi menurut saya kalau kuliah di Uniska ini ya serasa di universitas-universitas yang dulu waktu saya kuliah favorit gitu, Mas. Mantap. Oke, terima kasih Pak Dekan. Terakhir ini mungkin, jadi di momen ulang tahun yang ke-39 ini, harapannya sekarang tadi apa yang sudah dicapai, sekarang harapannya singkat saja. Alhamdulillah, jadi saya berharap ya Uniska ini pasca pandemi ini lebih maju ya, lebih bermutu, lebih berkualitas dan berkembang pesat. Itu saja harapan saya ke depan. Mantap, terima kasih. Jadi demikian apa statement dari Pak Dekan Fakultas Hukum Uniska Kediri terkait usia Kampus Cinta Tanah Air Uniska Kediri yang sudah menginjak usia 39 tahun. Sukses selalu Pak Dekan dalam mengemban tugas, diberi kesabaran, kebijaksanaan luar biasa. Saya sendiri mau menambahkan sedikit terkait tentang lulusannya, capaian lulusan juga sudah luar biasa. Saya melihat khususnya Fakultas Hukum ini hampir tersebar di semua profesi ya. Baru-baru ini banyak sekali yang keterima di kejaksaan, ya, di pengadilan, kemudian di perusahaan-perusahaan BUMN, ada yang di pemerintah daerah, bahkan yang paling mendominasi banyak di advokat-advokat. Mudah-mudahan semua lulusan dari Fakultas Hukum Uniska sukses selalu. Amin, amin. Karena itu harapannya dari Uniska sendiri ya, karena tentu kesuksesan ini tidak hanya sekedar dicapai dalam proses pembelajaran, tapi juga pada lulusan dari kampus Uniska. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Sampai ketemu lagi di channel Fakultas Hukum Uniska Kediri di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Pak Agus, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Pak Agus, bagaimana tadi acara yang berlangsung di aula? Tadi acaranya berlangsung secara baik, lancar, alhamdulillah. Jadi dari beberapa sambutan yang disampaikan baik oleh dari pihak rektoriat, dalam hal ini diwakili oleh Pak Rektor, maupun dari yayasan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan Pak Rinto Harno, semuanya memberikan dorongan semangat kepada kita Civitas Akademika untuk bagaimana supaya Uniska ini ke depan lebih baik. Nah, terutama yang tekanannya tadi dari Pak Rinto dari sisi teknologi ya Mas ya. Iya. Karena diharapkan ke depan itu kita maupun terutama dari Fakultas Teknik ya, itu untuk teknik elektronnya diperkuat karena eranya ini era teknologi. Namun demikian Pak Rinto juga berharap ada semacam pendidikan profesi setelah melulus S1 untuk supaya mereka siap untuk bersaing di dunia kerja, seperti itu. Oke, untuk
harapannya bagi Uniska untuk kedepannya bagaimana Pak? Ini kan sudah 39 tahun Uniska berjalan, harapannya untuk kedepannya ini gimana Pak? Ya, harapan saya selaku dosen ya terutama bagaimana supaya kinerja dari para dosen, karyawan, juga iklim akademik di Uniska ini bisa lebih ditingkatkan ya. Saya salut terhadap, khususnya saya menyoroti dari Fakultas Hukum, dari banyak dosen-dosen kita dari Fakultas Hukum yang muda-muda ini sudah berangkat untuk pendidikan S3 ya. Hampir semuanya yang muda-muda kecuali saya ya. Tapi itu semuanya bertujuan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Fakultas Hukum. Juga tidak menutup kemungkinan di fakultas-fakultas yang lain, karena yang saya ketahui juga dari fakultas lain juga beberapa dosen juga sedang menempuh S3. Nah itu kan sebagai tolak ukur majunya suatu pendidikan tinggi ya. Dan juga dari kualitas mahasiswa, alumni itu saya juga melihat banyak yang sudah bekerja di tempat yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, dan walaupun juga ada beberapa yang berwira swasta tapi mereka juga sukses. Oke, terima kasih Pak Agus ya, itu saja. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Agus. Semoga Uniska tetap jaya dan terus berkembang untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Amin, sama-sama. Oke, mungkin gitu aja kegiatan hari ini. Tadi juga sudah ada tanggapan dari Bapak Dekan, juga tanggapan dari salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Harapan saya pribadi, semoga Uniska lebih baik lagi, lebih berkembang, dan tetap jaya. Bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman alumni Uniska, teman-teman bisa tinggalkan kolom komentar harapan apa saja yang teman-teman harapkan untuk Uniska ke depannya. Oke, mungkin cukup gitu saja video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terus ikuti video ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.